Tes, selamat pagi, tes. Baik, selamat pagi rekan-rekan, Bapak Ibu, salam warga plus 62. Di sini baru beberapa yang hadir, it's okay, nggak apa-apa, kita mulai. Di sini ada, saya kasih data di pagi ini. Selamat pagi untuk semuanya. Hari ini perkenalkan, nama saya singkat aja, nanti akan saya infokan. Ini Vicon pertama kita. Terima kasih rekan-rekan udah hadir pagi ini, walaupun di sini baru kelihatan ada 5 orang ya, dari yang sebenarnya cukup banyak hari ini. It's okay, kita berjalan. Hari ini khusus, Mas Riko Fadul, Faktul ini ya baru keluar, baru nongol 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah. Ya, jadi hari ini khusus, kalau nanti takut ketinggalan, sudah ada rekamannya, saya buat podcastnya. Hanya sekedar untuk membantu kita supaya kita punya rekaman lagi, agar kita tahu. Oh ya, saya sebentar, saya coba nyalakan. Nah, ini wajah saya. Nah, bisa kelihatan ya di layar. Baik, saya akan nyalakan ini layarnya. Semoga bisa kelihatan. Ya, posisi saya di kampus Syahdan. Jadi selamat pagi untuk semua. Mari kita sekarang, karena baru Vicon pertama, kita saling kenal dulu lewat chatting mungkin. Nanti kalau saya misalnya panggil, mungkin bisa mengeluarkan suara ya. Kita cek dulu posisi kita pagi ini ya. Saya akan tulis kampus Syahdan. Jakarta. Ya. Terus kemudian Bapak Ibu ada rekan-rekan ada syaratnya nih. Kalau saya tulisnya kampus Syahdan, Jakarta, cuaca cerah. Sebentar. Kampus Syahdan, Jakarta, cuaca cerah. Wah. Nah, sekarang gantian rekan-rekan untuk nulis jurusannya, namanya, jurusan, nama, dan lokasi Anda bagaimana, cerah apa enggak gitu. Silakan Anda tulis di chatting untuk biar saya tahu dulu kondisinya kita satu sama lain. Biar kita saling cross check ya. Tuliskan di chatting ya, tuliskan jurusan, nama, lokasi Anda sekarang di mana, dan cuacanya bagaimana. Saya izinkan saya untuk menyapa Anda. Semoga suara saya jelas nggak ya? Suara saya jelas ya? Atau kurang ya? Oh, jelas, oke. Selamat pagi Mas Jeffrey. Wah, kayak udah siaran radio nih ya. Saat ini saya berada di Sunter, Jakarta Utara, Pak. Kondisi cerah, mantap. Teknik industri. Mas Jeffrey, terima kasih. Selamat pagi. Selamat mengikuti untuk sesi kita ya. Mas Jeffrey, kalau harian saya, kalau Sabtu atau nggak malam saya ngajar kelas online atau nggak di BINUS. Tapi kalau harian saya kerjanya di Pulau Gadung. Ya, di Pulau Gadung, saya di peripes.com. Jadi saya kerja di sana sambil kerja juga. Mas Jeffrey sambil kerja ya ini ya. Oke, Mas Fadli, selamat pagi. Banjarbaru, Kalimantan Selatan, jauh banget ya. Tapi semangatnya luar biasa, teknik industri, sedikit mendung. Semangat selalu ya. Mas Fadli ini udah boleh ditambahkan ya sambil kerja atau gimana gitu ya. Saya lagi di Anjungan lepas pantai. Kalau flow station di Laut Jawa, keadaan laut cerah.
Widih. Waduh. Selamat pagi Mas Mas Andi Budiarto. Coba Mas Andi Budiarto mana nih? Mas Andi Budiarto sekarang lagi di anjungan lepas pantai. Waduh, luar biasa ya. Keadaan laut cerah. Tetap semangat lah, berarti konferensinya pakai HP di ruangan ya berarti ya. Di ruangan. Mas Riko Fahdul Asis Cikarang Bekasi kondisi cerah Pak. Mantap. Ya. Luar biasa. Yang lainnya mungkin dikontrol. Iya. Ini nanti boleh ya kalau mungkin kalau nggak bisa di chat nanti sedikit saya tanya jawab buat ambil nilai sekalian ya. Buat tanya jawab mungkin nanti saya akan tanya, kalau nggak bisa jawab ya nggak bisa langsung conference dengar suaranya. Saya pengen banget dengar suara di pertemuan pertama ini, sedikit tanya jawab. Tapi kalau nggak bisa di chatting aja ya kalau suaranya susah gitu. Tetap semangat Mas Andi Budiarto walaupun jauh dalam pekerjaan, sehat selalu, murah rezeki juga, berkah selalu ya. Terus oke, yang lainnya udah. Mbak Ratih mana nih? Mbak Ratih belum nongol nih, Mbak Ratih nih. Walaupun ininya udah HP-nya udah nyala ya. Tapi Mbak Ratihnya belum nongol nih. Mas Jeffrey, Mas Fadli, Mas Andi Budiarto, Mas Riko Fakul. Oh ya, oke, Mbak Rati Dewianti. Selamat pagi. Akhirnya nongol juga di Cibubur, Jakarta Timur. Cuaca cerah sambil bekerja Pak. Tetap semangat. Sambil bekerjanya nih diam-diam gak? Diam-diam apa kelihatan kayak gitu ya. Semoga suara saya bisa diterima dan tenang aja, hari ini pagi ini dalam Vicon ini saya rekam di podcast. Kalau tiba-tiba nanti mau ingat lagi atau mau dengerin lagi boleh, hanya untuk pemancing aja supaya kadang-kadang kan ada tipe-tipe mahasiswa yang ketika dalam sesi gitu kan butuh rekaman ulang, kadang-kadang kan nggak mampu untuk ngafal ulang lagi. Jadi ini moga-moga bisa membantu buat kita semua ya. Oke, kalau gitu kita lanjut aja ya. Mohon izin untuk kita lanjut dalam Vicon pertama ini. Dan jangan sampai lupa rekan-rekan, izinkan saya untuk manggil di sini rekan-rekan. Saya yakin Anda dalam kita usianya nggak beda jauh lah gitu. Juga rasanya saya pantas untuk manggil kadang-kadang mungkin Bapak Ibu kan. Di sini ada yang udah menikah, ada yang udah punya anak mungkin. Pak Andi Budiarto udah punya anak. Biasanya kalau yang sudah, waduh mantap. Berapa Pak anak ya Pak? Waduh baru 2 loh itu Andi. Tetap semangat Pak Andi, terima kasih. Waduh dengar suaranya saya seneng banget. Padahal itu di laut lepas loh, luar biasa nih. Saya ada teman angkatan saya juga di Pertamina itu ya, luar biasa banget kalau lagi posting gitu kayaknya seneng banget bisa pulang ke rumah gitu ya, luar biasa banget makanya luar biasa. Oke, terima kasih. Kita lanjut nanti kita nggak mulai nih saking semangatnya dia. Oke, baik. Terlebih dahulu ada rules dalam kuliah online kita. Oh iya, Mas Budi Nuryana, nggak apa-apa. Mohon maaf Pak, sinyal saya jelek. Kebetulan sambil di lapangan, jadi hanya menyimak audio dan chat aja. Nggak apa-apa Mas. Yang penting udah hadir, di chat aja nggak apa-apa. Yang penting tetap nyimak ya gitu. Dan don't worry, untuk Mas Budi Nuryana, saya ada nanti. Tolong selalu lihat di forum Binus Mayanya, selalu baca apa yang terupdate karena banyak ada tugas-tugas yang juga di situ. Materinya silakan download, tinggal dibaca pakai HP ya kan, tinggal mengerjakan tugas dengan sangat mudah. Terus kemudian kalau ada pertanyaan, ada yang mengganjal, jangan sungkan untuk
tanya pas lagi Vicon, atau enggak pas lagi langsung ke WA saya tanya tentang materinya, atau enggak bisa langsung juga nanti ada di pertemuan kita ya, di di tugas-tugas yang diberikan. Bahan materi ini ada rulesnya, bahan materi udah silakan download. Nanti Vicon, memang saya pengen lihat dulu wajahnya. Tadi udah denger, yang paling penting udah denger suaranya si Mas Pak Andi ya. Nanti yang lainnya gantian ya. Pertanyaan terus kuis, ya kadang-kadang mungkin ada saya untuk tambahan nilai. Tugas-tugas wajib dikerjakan melalui BINUS online. Tugasnya sangat mudah dari saya, setiap ada postingan mungkin ada 3 kali, jadi memang diwajibkan ada 3 pertanyaan yang wajib dijawab dengan sangat ringan, dengan sangat mudah, nggak usah sulit-sulit. Dan ini WhatsApp saya bisa dipegang, dan saya kalau waktu kita dulu di SMP, kita flashback di SMP atau di SMA, kita belajar tentang PPKN, tentang PKN yang lebih sifatnya untuk kronos. Kronos itu dalam bahasa Yunani itu lebih sifatnya untuk menghafal kronologi gitu. Jadi kapan Cuk Nyadin lahir, kapan dia perang, terus kemudian siapa pahlawan-pahlawan yang lainnya. Nah, kita nggak belajar itu lagi, tapi kita lebih pada pemahaman tentang kairosnya. Kita belajar sebagai kewarganegaraan lebih pada kedalamannya gitu. Tapi karakter building, kenapa sih BINUS ada belajar karakter building ya kan? Yang dibutuhin kan teknik industri, lah bahan-bahan industri aja ya kan ya. Nanti saya akan jelasin kenapa BINUS kok ada karakter buildingnya gitu ya. Kenapa harus kewarganegaraan, kenapa harus ada Pancasila, kenapa harus ada karakter building agama ya gitu. Jadi mari kita tukar pikiran. Saya yakin wawasan rekan-rekan jauh lebih banyak daripada saya. Mari kita tukar pikiran. Kalau nanti tiba-tiba saya sangat mempersilahkan, tiba-tiba tercetus pengen ngomong sesuatu gitu ya di chatting, silakan langsung tulis di chatting saat itu juga, karena nanti saya bisa lihat terus kemudian kita bahas. Saya berhenti dan saya bahas sejenak ya. Saya lebih seneng demikian ya. Jadi tiba-tiba terus pengen ngomong sesuatu gitu, langsung chatting aja. Karena sulit mungkin ya situasi, chatting aja. Atau mau mengemukakan pendapat, silakan ya. Tiba-tiba kalau lihat ada, semoga ini presentasi ini udah saya bahan ini sudah saya upload di forum BINUS Maya. Jadi Anda bisa nanti download aja gitu ya. Jadi untuk baca ulang gitu ya. Baik. Saat ini kita lagi diguncang ya, pasti udah tahu lah, ada nama corona, ada beberapa istilah yang sangat viral, ada corona, ada lockdown, ada pasar modal ya. Jadi gara-gara corona banyak negara kemudian melakukan lockdown, akhirnya menyebabkan investor menarik duitnya, dan pasar modal sekarang lagi turun ya, dari yang biasanya bagus kemudian langsung jadi turun ya. Indeks harga saham gabungan kita, sebentar saya ada yang kelupaan. Oke. Cuman mau lihat ke belakang dulu ya. Ini saya nanti perkenalin dirinya, ada sesinya ya gitu ya. Bentar, saya kasih sekelumit kita tentang pasar modal kita, situasi negara kita saat ini ya. Sehari sebelumnya kemarin sempat pasar saham turun semua, anjlok gara-gara investornya juga. Ada mahasiswa BINUS online juga yang punya suami orang bule, investor asing, terus kemudian dia keluar dengan duit yang sangat banyak karena khawatir ya dengan akibat dengan virus corona ini di Bali gitu. Baik, berikutnya gara-gara ini salah satu, saya kasih bocoran, salah satu mungkin ini saham Adaro Energi yang sangat, menurut saya sangat bagus, dividennya dalam setahun 2 kali, terus kemudian habis itu emang lagi dia produsen batubara ya, jadi biasanya kalau lagi indeks harga saham gabungan turun, dia juga turun, dan biasanya dia
paling bagus di atas 1.000 udah menanjak, dan sekarang lagi kesempatan para investor-investor asing pada keluar, kemudian ini diburu oleh domestik ya gitu. Jadi ini kalau akan cantik lagi kalau bagi Anda sebagai seorang investor, akan cakep lagi kalau Anda bisa ngambilnya di harga 700, 500, 600, 500 lah, 500 ya. Karena kan saham ini juga harus jaga harganya, jangan sampai saham bagus tapi bisa sampai jatuh banget itu kan, waduh gitu ya. Ini oke nih ya gitu ya. Jadi ini salah satu saya kasih bocoran. Selamat pagi. Oke, nggak apa-apa Mas Rifki. Posisinya dulu nih, Mas Rifki di mana nih? Sebutin nama, terus lokasinya ya. Oke, Mas Rifki ya. Tolong Mas Rifki sebutin nama dan lokasinya ya. Sedang masuk bekerja. Wah, oke. Ya kalau bisa intip-intip dikit, diintip ya. Oke, Jakarta Timur ya. Terima kasih, selamat bekerja. Ya, kalau bisa sambil intip-intip ya. Ya. Baik, UNVR. Wah, Muhammad Nur. Ya, asli Magelang. Saat ini tinggal di Cikarang. Selamat pagi. Suasana cerah lah ya di sana ya, Mas Muhammad Nur ya. Oke, tetap semangat luar biasa ya. Sambil bekerja atau apa nih? Enggak ya? Belum ya? Nanti kita ada sesi tanya jawab, oke? Baik, ini Unilever. Setelah stock split pada tanggal 1 Januari, terus kemudian habis itu menyentuh harga 7.000 kembali. Ini sebenarnya udah saham cakep, dividen 2 kali, terus kemudian paling cakep kalau Anda belinya tuh pokoknya kalau jatuh di bawah 7.300 ya. Jadi silakan diambil kalau Anda seorang investor ya gitu. Jadi di satu sisi pasar modal kita anjlok, tapi di sisi lain ini kesempatan emas buat kita masyarakat Indonesia tahu bahwa kita bisa berinvestasi ya gitu. Oke. Mohon maaf Pak, untuk Viconsisi ini saya hanya bisa menyimak lewat suara Pak, saya ini bekerja. Oke, nggak apa-apa, dan ini sedang ngumpet Pak. Bulah, berarti kuliah online-nya nggak diketahui ya. Kuliah online-nya nggak diketahui atasan ya gitu ya. Oke, saya lanjut. Gara-gara kemarin juga pasar modal turun, terus Trump mengeluarkan kebijakan yang sangat kontroversial, kemudian harga dolar menjadi tinggi. Kemarin juga harga dolar menembus 14.600 ya gitu, dan cukup tinggi juga bagi perekonomian ini. Terus kemudian harga emas juga bukannya tambah naik ya, harga emasnya bukan tambah naik, justru malah tambah turun perekonomian dia. Jadi harusnya kan kebalik ya, emasnya harusnya makin naik ya kalau, tapi anjlok ternyata gitu ya. Mungkin yang pertambangan mungkin ngerti, ini ada yang pertambangan mungkin masalah soal ginian ya, tiba-tiba anjlok harusnya naik ya. Dan inilah saatnya saya masuk ke ini perjalanan kita melihat sebagai warga negara, melihat mundur ke belakang, melihat presiden-presiden kita yang pernah ada. Presiden Soekarno, tempat saya lahir dulu di Blitar. Terus kemudian ada Pak Soeharto ya, saking waktu kecil saya koleksinya perangko-perangko Pak Soeharto semua yang masih harganya, tahu nggak harganya, 100 rupiah ya. Dan itu 100 rupiah kecil, kalau ditempel bisa dikirim sampai ke Jakarta dari Blitar ya. B.J. Habibie ya, orangnya luar biasa juga penemuannya untuk pesawat terbang. Abdurrahman Wahid, orang yang luar biasa juga, untuk pertama kalinya di Indonesia menerima juga Konghucu, inkulturasi, pencampuran budaya dengan agama.
secara luar biasa, dan presiden kita yang lainnya ya. Dan ini saya ingin mengantar Anda supaya ya kenalan lagi lah dengan wakil presiden juga ya. Baik, perkenalan singkat saya. Namanya juga warga negara ya. Nama saya Happy. Iya. Aslinya Blitar. Tapi waktu kecil saya anak adopsi ya. Terus kemudian habis itu menyelesaikan S1 filsafat. Ya, bersyukur bisa selesai S1 filsafat. S2-nya saya hengkang menuju ke dunia marketing. Karena lebih dalam dunia kerja. Saya waktu S2 saya sambil kerja. Jadi saya bisa merasakan suka dukanya Bapak Ibu, rekan-rekan ya. Betapa beratnya kerja sambil kuliah, atau enggak kuliah sambil kerja ya, yang mana yang gitu ya. Jadi sampai saya kuliah diniatin 2 tahun harus selesai, 2 tahun harus selesai. Terus kemudian selama 2 tahun itu saya mimisan terus, karena aktivitas saya pagi bangun jam 6, terus kerja dulu ya, sambil kadang-kadang colongan waktu buat ngerjain tugas ya, sambil kerja ngerjain tugas. Terus kemudian sore setengah 6 jam 4 ya. Jadi saya kalau mau S2 kan harus izin dulu sama atasannya bahwa saya lagi S2 gitu, harus minta tanda tangan bos juga. Jam 4 biasanya cabut, atau enggak jam 5 cabut keluar kantor, terus kuliah di Grogol sampai kuliahnya selesai jam 10 kadang-kadang masih diskusi dengan teman untuk kerjaan tugas sampai jam 12 baru balik ya, biasanya sampai di rumah sambil ngantuk-ngantuk jam 2 baru tidur, besok pagi aktivitas bangun lagi jam 6. Jadi biasa tarik napas cuman di Sabtu Minggu ya, biasa tarik napas ya. Jadi luar biasa, rekan-rekan ini luar biasa, juga mau ngambil resiko sambil kuliah online itu luar biasa banget. Saya hargai semangat Anda yang luar biasa. Siapa yang ngerasain suka dukanya kayak saya gitu? Bisa chat. Oke, saya lanjut ya. Oke. Akhirnya saya masuk perusahaan di purpose.com, dan kemudian dalam perjalanan hidup saya mulai belajar sebagai seorang investor saham dan reksadana. Karena dulu pernah punya utang banyak, terus kemudian ada mentor yang baik hati membetulkan kebiasaan buruk saya, dari yang punya kartu kredit, punya utang. Sekarang saya udah terlatih untuk supaya tidak punya utang. Kemudian mengenal dunia pasar modal. Sekarang saya investor, dan saya seorang blogger juga dari lama, dulu dari SMA. Saya udah mencintai blog gitu. Terus kemudian dalam perjalanan saya juga jadi duta gerakan Indonesia Cerdas Finansial. Lalu kebetulan bersyukur sekali ketemu dengan teman-teman yang luar biasa di festival belanja online, teman-teman e-commerce Blibli, ada rekan-rekan juga di Bukalapak, di Tokopedia. Terus bersyukur bisa bertemu dengan komunitas mereka ini. Maka selama hidup saya punya tujuan. Selama perjalanan hidup saya ini merefleksikan dari belakang, dari sejarah dulu, dari awal hingga sekarang, kayaknya tujuan hidup saya udah jelas, kayaknya harus berbagi, kayaknya ini berbagi ya, sharing kehidupan lah gitu ya. Jadi alangkah indah kalau jadi warga negara ini kita tuh bisa berbagi lah gitu. Ya, semakin banyak ilmu yang kita terima, semakin kita makin berbagi, semakin relasi kita juga makin besar ya, tapi semakin ilmu yang kita terima itu banyak, harus makin dibagiin sih ya. Jadi rasa bersyukurnya tuh nikmat banget gitu. Batin ini nih, hidup ini nikmat banget gitu. Apalagi dalam pengalaman sejarah, saya cuma seorang anak adopsi. Coba kalau dalam sejarah ternyata ceritanya berbeda ya. Iya.
kalau ternyata bukan anak adopsi gitu ya. Oke, saya lanjut. Ini anak saya ya, waktu kecil langsung dari pengalaman 1-2 tahun ya. 1-2 tahun itu masa-masa yang penting buat dia untuk belajar. Jadi harus dibumbuinya. Di masa lalu saya tuh buruk banget, soalnya ayah saya tuh keras banget ya, sampai mukulin saya segala macam ya, sampai bahasa-bahasa yang kasar yang saya lebih banyak terima itu. Jadi masa kecil saya buruk banget, nggak terlalu indah ya. Udah anak adopsi, masa lalunya nggak indah, jadi nggak ngerasain kayak ya masa-masa kayak anak-anak lain yang bisa jalan-jalan sana sini segala macam. Saya mah penuh tekanan waktu kecil ya. Nah, ketika saya punya anak, saya berjanji di 1-2 tahunnya dia kita latih sesuatu yang baik. Dan kebetulan di sebelah itu ada gambar celengan, dan memang saya mengajarkan dia untuk nabung ya gitu. Jadi memperkenalkan dia untuk nabung, karena biar memori dia 1-2 tahun mau ngisi apa nih ya, memori dia yang baik tuh apa. Diajarin aja nabung lah gitu. Ngajarin nabung di masa kecil ternyata bukan untuk membuat dia jadi pelit, bukan. Nanti di masa depannya jadi pelit, enggak. Tapi anak jadi belajar dengan dia menyentuh, dengan dia melihat, dengan dia meraba, maka dia bisa membentuk di dalam otaknya untuk melakukan memanage sesuatu gitu. Jadi coba aja anak kecil ya, semua tuh warga negara tuh berasal dari pokoknya, dari awalnya itu dari sebuah keluarga. Coba anak kecil di masa 1-2 tahun diajarin bahasa-bahasa yang kotor aja, coba. Pasti nanti anaknya jadinya ngomongnya sukanya demennya bahasa kotor. Atau nggak dikasarin aja, dibully ya gitu. Kemungkinannya nanti pas gedenya, kalau nggak dia ngebully orang, ngebunuh orang, atau dia bunuh diri. Nah gitu, karena tekanan, bullying ya. Tapi kalau kita memberikan selama 1-2 tahun hal-hal yang positif ya, maka hal itu akan membentuk nih. Ajarin nyanyi, kesukaannya apa, ajarin mungkin permainan atau menggambar, bukan les ya, tapi ada lomba-lomba, diikutin lomba-lomba. Jadi itu akan sangat membantu ya, anak akan jadi berkembang. Nah, karena itu adalah awal negara yang maju. Itu berarti negara yang pendidikannya juga baik buat masyarakatnya. Tapi paling penting, pendidikan harus terjadi di awal keluarga, yaitu di keluarga itu sendiri. Nah, kalau pendidikannya rendah juga susah juga ya gitu. Maka bukan hal mudah. Baik, rekan-rekan, kita akan belajar selama 1 semester ini tentang dari bahan-bahan yang ada, tentang pengalaman kita, kesadaran kita sebagai warga negara untuk belajar tentang hak dan tanggung jawab kita sebagai masyarakat gitu ya. Identitas kita juga di Indonesia baik dalam politik, hukum, sosial, budaya, teritori. Tapi terlebih semoga selama nanti 1 semester ini kita belajar dari bahan-bahan yang ada, semoga bisa menambahkan semangat nasionalisme Anda terhadap Indonesia ya gitu. Sebelum kita mulai, jadi ini saya akan memberi topiknya. Setiap bahan sudah ada ya. Semoga saya bisa membantu Anda untuk menerangkan beberapa hal-hal dari bahan yang ada. Takutnya karena gak akan dari pengalaman pribadi ya. Apalagi kalau untuk mahasiswa online, nggak perlu semua bahan harus dipelajari plek gitu ya, harus tahu plek gitu. Tapi paling nggak ada hal-hal penting yang akhirnya kita bisa serap dan
Makanya saya tidak akan 100% langsung ajarin semua diktatnya ini, bahannya ini untuk Anda hafal gitu. Percuma kalau gitu, kalau kita nggak juga lihat aktualisasinya di masyarakat. Kalau saya takutnya saya nggak mau terlalu teori banget gitu. Tapi begini, setiap kali ujian, semua bahan itu diambil dari bahan-bahan yang diberikan ini, yang Anda bisa pelajarin dari lecture note. Jadi Anda bisa belajar dari semua lecture note, Anda tinggal baca, tinggal pelajari, dan nanti akan saya bantu dengan adanya kisi-kisi juga gitu ya. Saya lanjut. Ini ada sesi-sesinya, topik-topiknya. Jadi nanti kalau misalnya ada forum, tolong dijawab. Ada forum, ada pertanyaan, tiga pertanyaan, tolong dijawab. Saya lebih senang Anda menuliskan berdasarkan refleksi hidup Anda, pengalaman hidup Anda sendiri ya, dibandingkan harus mencuplik, mengcopy paste dari teori-teori dari internet lah segala macam gitu. Saya lebih senang Anda bisa nulis. Silakan boleh buka lecture note-nya untuk bantuannya, tapi saya lebih senang nanti Anda lebih banyak untuk cerita pengalaman hidup, pengalaman pribadi yang itu lebih enak bacanya ya jadinya gitu, nggak terlalu teori banget. Kalau teori mah tinggal baca aja diktatnya gitu ya. Ya. Jadi ini ada nanti di setiap sesinya ada. Terus kemudian ini bahan skopnya, kalau ini buat hanya sebagai perbandingan. Kalau di kelas reguler ada nggak, sama nggak Pak gitu kan? Sama nggak Mas Happy gitu? Oh ini bahannya nih sama persis ya. Oke, saya lanjut. Nah, kita memasuki, masyarakat kita tuh memasuki orang yang menyebutnya, kalau dalam teman rekan-rekan Gen milenial dan Gen Z, yang apa-apa sekarang pakai Gen. Terus kemudian apa-apa ya kan, semuanya dari gadget ya. Jadi lebih banyak juga yang main gamenya pakai gadget ya. Jadi asal jangan sampai ini aja sih, punya kebiasaan. Kalau saya di rumah boleh anak main gadget, tapi pada saat lagi makan jangan sampai main gadget gitu aja. Itu ya kalau saya pribadi ya, soalnya akan sangat mengganggu ya kalau mereka terlalu banyak dengan gadget gitu. Dan biasanya Gen Z sama Gen Y ini kebanyakan mereka lama-kelamaan kurang suka untuk bekerja di kantoran, atau paling enggak kerja di kantoran tapi nggak lama ya, karena mereka punya passionnya sendiri ya, punya keinginannya sendiri. Nah itu sekarang kerasa banget, situasi itu kerasa banget. Nah jadi agar kita tahu ya saat ini kadang-kadang HRD itu kelimpungan tentang kayak ginian ya gitu. Nah ini gambar di sebelah kiri adalah waktu saya bersama teman-teman dari Jakarta pergi ke Ulsan, ke Korea Selatan. Ada konferensi di sana, dan ternyata di sana juga ada orang Indonesia, ada orang India. Kita tukar pikiran di sana. Nah, ini adalah teman kantor saya, sahabat-sahabat baik saya yang ada di kantor, dan saya senang bisa melihat mereka luar biasa ya. Itu semangatnya luar biasa sebagai warga negara ya, bekerja. Terus kemudian juga sebagai warga negara baik wajib bayar pajak ya gitu. Ini di kampus Syahdan, mahasiswa saya tahun 2013 ini ya, tahun 2013.
tapi pasti di antara mereka udah ada yang sukses sekarang, ya. Dan ini hanya gambaran sebagai, nah ini salah satu dalam karakter building kewarganegaraan, kita memiliki hak untuk menerima pendidikan. Nah, di Indonesia sendiri tercapai kan, gitu. Pendidikan kita bisa terima, ya. Jadi bahan tidak ditentukan oleh yang pusat gitu ya. Kalau dulu pernah di zaman saya kecil dulu ada namanya P4 gitu ya. Ada pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila ya. Itu tuh diwajibkan, semua sekolah tuh diwajibkan harus ikut namanya kaderisasi P4. Ya, wajib ikut. Terus kemudian habis itu semuanya harus tahu isinya apa, bagaimana perilakunya, bagaimana harus bertindak sesuai dengan Pancasila. Nah gitu. Pancasila kan ada 5, tapi pengamalannya tuh banyak. Nah kita harus sedikit tanda kutip ya, mohon tanda kutip, di brainwash supaya kita ngikutin P4 itu sendiri ya gitu. Ini adalah rekomendasi saya untuk sebagai awal untuk ya buat nonton ya, buat ngebantu Anda, ngebantu rekan-rekan untuk biar tahu, khususnya buat yang kalau yang lagi di lepas pantai nanti aja sampai udah pulang dulu ya baru gak usah ya. Kalau di lepas pantai saya nggak tahu sih, kalau di lepas pantai itu ada internet nggak, Mas? Oh ada ya? Oh begitu ya. Oh begitu ya. Oke. Ya nanti kalau nonton udah pas lagi pulang aja Mas, nggak apa-apa. Lagi udah di rumah aja nontonnya ya gitu ya. Saya tuh pencinta film sebenarnya. Movieaholic banget. Jadi dari dulu tuh memang pencinta film, dan saya nanti dalam perjalanan saya bisa rekomendasikan beberapa film yang kalau suka nonton nanti sambil selingan aja sih intermezzo saya bisa kasih. Terus kalau misalnya nggak tahu tempat nonton gratis di mana, nanti intermezzo saya bisa kasih tahu ya buat Anda sambil selingan aja ya gitu. Kok digedein sebentar. Oke. Kita sesinya sebenarnya sampai jam 11, tapi bahan saya untuk hari pertama ini tidak terlalu banyak karena saya ingin mengenal, izinkan saya untuk pertama dahulu mengenal Anda nih satu persatu nih. Tapi kalau nggak bisa di chatting aja ya, gitu. Oke. Ada Mas Rizky Aditya Murtado, sekaligus saya absen ya. Nggak ada. Mas Jeffrey Gunawan, bisa dinyalakan Mas Jeffrey Gunawan layar komputernya apa? Mas Jeffrey ada? Tadi saya lihat sempat dinyalain gitu ya layar monitornya. Bisa dinyalakan? Mohon izin untuk lihat wajahnya dulu. Ada? Bisa Mas Jeffrey? Kurang bagus Pak sinyalnya, jadi gambarnya greges. Oke, gak apa-apa. Suaranya aja boleh nggak suaranya? Suaranya deh. Woi, jelas banget bro, ini mah bagus banget nih, gitu. Boleh, ini, sorry maaf, ini sambil kerja? Enggak ya, off gitu, tapi udah kerja juga ya? Oke, luar biasa, semangat untuk Mas Jeffrey. Terima kasih, saya yang penting udah dengar suaranya nih, untuk memastikan bahwa Anda bukan robot gitu ya. Terima kasih.
Traffic light. Gak usah lah. Gak usah. Oke. Oke, berikutnya ya. Aku mau absen dulu nih. Andri Risya Karisma. Nggak ada nih ya. Andri Risya Karisma. Risya. Oke. Pak Mustafa. Ini memang sengaja saya tampilin di layar karena waktu yang kelas online yang sebelumnya, yang tanggal 7 Maret, saya sampai salah ngomong. Saya nggak lihat wajahnya dulu, tapi saya langsung ngomong di chatting, manggilnya mbak ibu, ternyata dia cowok. Makanya sekarang saya untuk takut salah lagi, maka sekarang saya panggilnya langsung sekalian lihat wajah ya. Pak Mustafa ada? Nah, misalnya kayak gini, kalau terus Mas Tantri Wijaya, ada Mas Tantri. Kalau di kantor Mas Tantri, ini nama ini digunakan teman. Nah, nama ini nama perempuan nih Mas Tantri nih. Kalau di kantor saya ya, tapi makanya untung ada wajah. Boleh Mas Tantri ada wajahnya nggak nih? Boleh nggak? Kalau susah jangan dipaksa, yang penting. Susah ya. Mas Tantri Wijaya. Oke. Sambil kerja atau kuliah aja Mas fokusnya? Boleh sambil bersuara? Oh, sambil kerja. Oh, tapi hari ini kerja, masuk kerja ya? Oke, diizinin sama pimpinan. Dikirain ada dilarang kan, nggak boleh kan, ada yang kadang-kadang nggak boleh kuliah kan gitu, ya. Oke, terima kasih. Oh iya, oke. Terima kasih Mas Tantri, terima kasih. Oke, Mas Rifki ada? Oh, Mas Rifki, selamat pagi. Ini Mas Rifki ini fokus kuliah aja atau sambil kerja juga? Waduh, luar biasa nih. Bos tahu ya kalau kuliah ini? Oh, udah diizinin, amin. Ya udah lancar deh. Sukses, lancar. Terima kasih. Nah, ini ya saya cuma mau mastiin aja. Berikutnya absen Muhammad Nur. Ada Mas Muhammad Nur? Waduh, Mas Muhammad Nur di mana nih? Kayaknya wah, dah. Ngumpet di mana? Hah? Di mana? Oh, di belakang. Biasanya kan di gudang belakang ya. Muter-muter aja, pura-pura aja, ya enggak? Gitu. Tetap semangat Mas ya. Pokoknya pinter-pinter curi waktu lah, ya. Tetap semangat Mas. Tenang aja buat Mas Nur. Pokoknya selalu saya setiap kali Vicon selalu saya usahain kalau bisa hadir aja gitu. Terus kemudian kalau memang susah banget, tenang aja karena selalu ada rekamannya kalau ternyata Mas kesulitan gitu ya. Tapi kalau bisa hadir ya gitu ya. Terima kasih Mas. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih, saya ngerti kok kayak gini, situasi kayak gini. Oke, Mas berikutnya Mas Raden Manggala. Ada nggak Mas Raden Manggala? Oh, Mas Raden Manggala nggak nongol juga nih. Wah, Pak Mustafa. Waduh, baru nongol, kemana aja? Oh, ini sambil kerja atau kuliah aja Mas? Wih, wow, sambil kerja tuh ada anak juga ya di rumah.
Luar biasa Pak Mustafa. Semangat selalu. Iya. Semangat. Ya. Gak apa-apa Mas Mustafa. Kebetulan udah ada rekamannya dari pagi tadi. Jadi terima kasih juga udah untuk bisa hadir juga. Waduh, senang banget. Mas Mustafa udah lihat pas banget. Ini saya lagi ngabsen ada wajahnya. Saya mau pastiin aja. Iya, mau pastiin aja. Gak apa-apa, terima kasih Mas Mustafa. Sambil layarnya dimatiin aja gak apa-apa. Sambil dengerin aja kuliahnya gak apa-apa. Terima kasih Mas Mustafa. Wah, luar biasa nih diganggu sama anak kayak gitu. Berarti ada 2 yang udah berkeluarga nih ya. Jadi saya hidupin punya saya aja dulu supaya Pak Mustafa bisa ngelihat dari sana. Jadi ada Pak Mustafa, terus kemudian ada Pak Andi juga ya tadi ya. Salah, Pak Andi lagi. Oh iya benar, Pak Andi Budiarto. Oh iya, gitu. Oke, berikutnya Mas Raden Manggala nggak nongol nih ya, belum ada ya. Waduh, belum ada nih. Ibu Rati Dewianti. Oke, Ibu Rati. Sorry, maaf, mau cross check aja ulang. Sambil bekerja atau ini? Sambil bekerja ya, tetap semangat ya Ibu ya. Gitu. Posisinya udah Ibu berkeluarga juga nih kayaknya nih. Oh, masih single ya? Oh, masih. Sorry, maaf. Kebaca dari suaranya. Wajahnya, mohon maaf jika diizinkan, boleh saya lihat wajahnya jika dinyalakan? Ya, biar saya mastiin dulu. Cuman mau mastiin aja, bukan robot nih gitu. Kalau nggak bisa jangan dipaksain. Kalau sinyalnya jelek, kurang bagus, jangan dipaksain. Oke, terima kasih. Oke, jelas banget. Thank you. Mbak Rati, thank you. Terima kasih ya. Terima kasih. Berikutnya, Mas Budi Nuryana. Weh, luar biasa suaranya. Oh iya. Oh gitu. Sambil kerja di lapangan nih ya. Tapi suaranya saya di situ nangkep suara saya jelas, Mas Budi. Oke, nggak apa-apa Mas. Nanti tenang aja. Nanti saya akan kasih yang paling penting sih di forum Binus Maya kalau ada tugas, tolong dikerjain aja. Terus kemudian nanti ini hasil dari kalau misalnya tadi ngomongin apa aja ya gitu. Ini udah ada rekamannya. Jadi ada rekamannya nanti Mas Budi saya kasih linknya untuk semuanya juga gitu ya. Agar bisa ya buat ya sambil tidur tiba-tiba denger lagi kan bisa jadi ini kebantu ya gitu. Oke. Mas Budi yang paling penting tetap setia aja untuk mengerjakan tugasnya gitu walaupun sambil kerja juga. Terima kasih atas waktunya Mas Budi. Baik ya, Mas Riko Mas Riko di mana posisi? Di rumah ya. Udah kerja atau fokus kuliah? Oh, nyari-nyari. Tetap semangat Mas Riko ya. Tetap luar biasa nih. Ya, jadi tetap sambil kalau kuliah ya sambil diselesaikan aja sambil selesai. Tetap semangat untuk setiap tugas-tugasnya, untuk setia ngerjain tugas-tugasnya. Jadi tetap semangat aja. Terus kemudian suara saya tapi jelas ya di situ ya. Oh, jelas sekali. Iya gitu. Mas Riko bisa lihat wajahnya Mas Riko nih. Kalau jika diperkenankan. Ya. Nggak nongol, nggak ada suaranya. Nggak ada wajahnya mana sih? Nggak ada ya. Wah, Mas Riko. Thank you. Semangat, Mas Riko. Oke, semangat, Mas Riko. Terima kasih. Jadi, kadang-kadang nanti di perjalanan, kadang-kadang saya kasih misalnya ada
Saya sering berbagi sih. Saya lebih suka untuk berbagi. Kadang-kadang nanti misalnya contoh, saya kasih tahu websitenya di mana bisa dapetin buku-buku gratis. Terus kemudian bagaimana cara jadi anggota Perpus Nasional gratis. Terus di mana tempat nonton film-film gratis. Terus kemudian di mana pokoknya banyak lah di mana dapetin buat teman-teman kayak yang nyambi nih, misalnya kita udah punya pekerjaan tapi kita kadang-kadang pengen punya sambilan dapetin dolar gratis gitu ya. Nggak ada yang dolar gratis sih, tapi kita ada survei yang bisa kita kerjain terus kemudian itu gratis dan kita dapat dolar. Terus kemudian kalau misalnya mau tanya di antara rekan-rekan mau tanya soal mau belajar serius seperti saya mau tentang reksadana dan saham, gratis ditanyakan ke saya aja, saya ajarin. Banyak juga ibu-ibu atau bapak-bapak yang akhirnya belajar juga dan banyak kebantu. Makanya saya senang banget kalau bukan ngejebak orang ya, tapi ngebantu bener supaya ya kita kan punya masa tua kita. Ya kita sebagai warga negara kita memang nanti punya pensiun, dana pensiun, BPJS. Tapi hal itu nggak akan bisa memenuhi 100% kalau kita nggak dari sekarang, nggak ada kata terlambat untuk investasi. Maka kita belajar dari sekarang sebagai warga negara yang baik. Kita cinta tanah air, kita investasi dari sekarang. Nanti kita kalau ada yang mau belajar, ayo monggo. Saling tukar pikiran. Oke, Bapak Andi dan Budiarto, terima kasih tadi udah ya. Saya lewatin nih karena tadi udah jawab. Soalnya kalau ingat Bapak nih, ingat teman saya soalnya lihat kasihan ya kalau saya lihat di postingan Instagramnya itu selalu bikin kangenin sama anak-anak, ya ampun. Pokoknya perjuangannya luar biasa. Ya, luar biasa pokoknya. Oke, langsung ke Mas Fadli. Mas Fadli ada? Weh, Mas Fadli. Waduh, udah kuliah atau sambil kerja nih? Oh, sambil kerja ya, kuliah. Oke, tetap semangat Mas Fadli ya, suaranya kayaknya lagi, kalau hari ini kayaknya libur ya, Sabtu tuh libur ya. Oh, libur. Oh, makanya suaranya kalau yang tadi kan sampai ada anak-anak, suara anak-anak, kalau ini suaranya tenang banget. Kayak di kamar gitu ya. Oh, di kosan ya, begitu ya. Tapi sinyal bisa diterima dengan baik ya, Mas Fadli ya. Oke. Mas Fadli mohon izin apakah diperkenankan untuk melihat wajahnya Mas Fadli? Iya, cuman sekali aja saya biar tahu gitu. Oke, Mas Fadli, terima kasih. Terima kasih ya Mas Fadli. Wah, luar biasa, terima kasih. Baik, situasi saat ini khususnya BINUS, jadi mau cross check aja, jadi di beberapa sekolah, misalnya kayak di Jakarta, di Seci, sekolah-sekolah kayak yang kalau nggak salah ada UPH, yang Pelita Harapan, terus kemudian BINUS juga sedang banyak yang meliburkan anak muridnya karena wabah virus corona ini, antisipasi sebenarnya. Jadi semuanya harus dikerjakan lewat online sekarang. Jadi bersyukur Anda memang udah dari awal kelas online gitu. Jadi kalau mereka yang biasanya kelas reguler datang gitu harus pindah ke online kan jadi suatu keributan tersendiri ya. Kalau misalnya kalau BINUS kan udah siap dengan Cisco-nya, dengan sistem kayak gini. Kalau misalnya kayak sekolah Buddha Seci kayak misalnya gitu, mereka harus lewat online. Mereka akhirnya karena belum siap, akhirnya mereka pakai online-nya Google Scholar ya. Jadi kayak gitu diskusinya, dan Google anaknya harus diajarin. Bahkan anak TK, anak SD itu harus belajarnya lewat online karena memang kekhawatiran yang besar terhadap wabah corona ini gitu. Sebenarnya untuk antisipasi ya gitu. Jadi tapi kalau beberapa sekolah lain juga normal sih. Tapi ada tempat kerja yang kelasnya itu kelas ada kelas yang
Pak Andri, ini ada Pak Andri nih, sebentar. Mbak Andri Risya, saya kembali dulu nih. Halo, Mbak Andri Risya. Halo. Halo, sehat selalu buat Mbak Andri. Wajahnya boleh dilihat, boleh lihat. Mbak Andri Risya nih kerja juga atau fokus kuliah aja Mbak Andri? Oh, kerja. Tapi kalau Sabtu libur, Sabtu libur ya gitu. Boleh mohon izin apakah diperkenankan untuk lihat wajahnya? Mana? Belum ada? Nah, oke, terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Iya, oke. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih, Mbak Andri. Terima kasih. Ya, oke. Jadi nanti kalau nanti ada tanya jawab, saya cuman hanya momen pertama ini aja untuk ngelihat wajahnya. Nanti jika ada pertanyaan, saya akan ambil nilai dan hanya langsung berbicara lewat speaker. Kalau susah banget, akhirnya ya lewat chatting aja ya gitu. Baik, saya akan ngambil nilai untuk 3 orang pertama dulu ya. Saya rencana mau ke Pak Mustafa dulu. Halo Pak Mustafa. Pak Mustafa. Saya punya satu pertanyaan nih. Enggak, santai aja. Tapi saya masukin nilai ya. Santai aja. Gak apa-apa Pak Mustafa. Kenapa Pak Mustafa ambil kuliah online, Binus? Itu aja pertanyaan saya. Iya. Ada sedikit latar. Saya lebih senang kalau Pak Mustafa lebih cerita ya dari sharing pribadi aja gitu. Kenapa Pak Mustafa? Iya, Pak Mustafa. Iya. Oh, begitu ya. Iya. Oh, iya. Wow, luar biasa. Mm-mm. Oh, begitu. Baik. Oh, begitu. Oh, oh iya, benar, Pak. Oh, oke. Ya, amin, Pak. Amin, memang benar sih gitu. Iya. Iya. Gitu. Oh, oke, terima kasih Pak Mustafa. Iya. Terima kasih Pak Mustafa perjuangannya buat kelas online-nya. Iya. Terima kasih Pak Mustafa. Ya, udah catat ya, udah dapat nilai pertama nih ya. Udah dapat nih ya. Itu. Berikutnya saya mau ke Pak Andi Budiarto. Pak Andi mana nih tadi nih? Masih stay. Pak Andi. Oke, Pak Andi, kenapa ngambil kelas online ya? Khususnya ke BINUS dan memang ke BINUS gitu ya. Oh. Oh, begitu. Buset, gila. Hmm.
Oh, begitu. Iya. 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 Nah. Oh, kalau gitu ya doakan nanti saya perpanjang dulu deh itunya tanggalnya supaya Bapak jangan sampai telat. Kacau juga aja. Yang paling ngeri Pak ya, Pak, paling ngeri Pak Andi, kemarin pernah kejadian. Kalau forum mungkin nggak terlalu apa ya, nggak terlalu ada waktunya gitu ya. Tapi kalau yang pas tugas-tugas itu, apalagi kayak PR gitu ya segala macem, itu tolong diperhatikan aja. Saya tahu. Tetap semangat aja Pak, tetap atur jadwal dengan baik, apalagi tapi motivasi awalnya kenapa pengen kuliah Pak, itu aja sih. Kayaknya tuh semangat banget gitu loh. Iya. Mm-mm. Iya betul. Iya. Mm-mm. Mm. Mm. Oh, oke. 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 Iya sih. Heeh. Betul betul Pak, betul. Memang nggak bohongin sih Pak. Jadi ada teman baik saya yang salah satunya sebenarnya co-founder dari Grab Bike, Grab itu. Waktu pertama kali itu, awal-awal mereka ngerintis, ada satu nama saya nggak bisa sebutin di sini. Terus kemudian dia akhirnya dia cuma lulusan SMA, terus kemudian habis itu dihunting sama beberapa perusahaan Singapura di luar. Terus kemudian setelah itu dia dari dicari lagi, sempat ketemu sama orang dari Qatar juga, ditawarin pekerjaan di sana dari Qatar, ketemu di Sudirman waktu itu di Jakarta. Terus tapi ujung-ujungnya kalimatnya kembali lagi. Dia memberitahu saya begini, kalau kita bukan dari Indonesia, gajinya bisa tinggi. Tapi kalau dari Indonesia, tetap yang diperhitungin tuh ijazah. Jadi bagaimanapun titel itu masih tetap titel itu masih tetap jadi acuan gitu. Ya susah makanya kita. Oke. Terima kasih. Oh, oke, oke. Iya. Oh. Nah, iya betul, Pak. Iya, emang gitu, Pak. Jadi tetap semangat ya, Pak Andi ya. Oke, thank you, Pak Andi. Berikutnya saya mau tanya nih yang standby, Mas Jeffrey Gunawan. Nah, Mas Jeffrey Gunawan, kenapa ngambil kuliah online, Mas Jeffrey? Mana Mas Jeffrey? Oh, gitu ya. Ada apa namanya? Memang mau mimpinya sebenarnya pengen apa, kuliah online atau kuliah langsung kayak kelas reguler?
Ah, ah. Iya. Oh, begitu. Mm-mm. Oh, begitu ya. Waduh. Nek, tapi kalau mohon maaf Mas Jeffrey ya, mohon maaf nih. Kalau boleh saya tahu, Mas Jeffrey kerja di perusahaan apa ya? Nggak harus PT-nya disebutin sih. Tapi perusahaan apa ya? Kok ada shift-shiftan ya, Mas? Oh, begitu. Oke, 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 oke. Luar biasa. Jadi eh, ingat ini soalnya ingat ada teman ya saya udah anggap ada teman yang baik, ada teman baik saya anggap sebagai adik ya karena dia juga dekat dengan saya. Dia seorang jadi ingat ini seorang teman saya ini pramugara di Garuda Indonesia. Udah dia kalau soal duit nggak usah ditanya ya. Tapi kalau misalnya dia cuma lulusan SMA waktu itu, sekarang juga masih lagi bingung mau kuliah apa enggak gitu kan. Karena motivasi awalnya sering kan terbang ya, terbang lah dia. Sering bolak-balik terbang gitu, terus kemudian ke luar negeri, terus sering banget ngelihat mahasiswa Indonesia yang pulang dan pergi ya. Kadang-kadang mereka kalau habis pulang dari tempat mereka belajar tuh kayaknya lebih wise, lebih diskusi mereka lebih ini. Sedangkan dia tuh sambil bekerja ya, bayangin ya, sambil bekerja jadi pramugara gitu ngeliatin gitu. Terus kayak dia tuh ngerasa bodoh banget gitu kayaknya gitu. Nah terus kemudian habis itu dia bercita-cita banget pengen kuliah gitu, pengen kuliah. Tapi nggak kesampaian terus karena kalau pramugara mau kuliah harus mau nggak mau kan kalau misalnya mau kelas reguler susah dong, berarti dia harus keluar dari pramugaranya. Di sisi lain dia paling nggak suka kalau sama kelas online. Nah gitu lah, ini jadi dilema banget ya. Jadi bersyukur banget sebenarnya saya tetap ngusulin ke dia sih, udah kuliah online aja. Semangat tuh kadang-kadang kalau kita pengen kuliah tapi karena terdesak kadang-kadang kita ya terpaksa harus ngambil kuliah online ya gitu untuk ngebantu tadi benar nambah ilmu gitu ya nambah ilmu. Baik, terima kasih Mas Jeffrey ya. Jadi 3 orang dulu nih udah dapat nilai dari saya ya gitu. Saya akan sedikit flashback sedikit aja kenapa di BINUS ini ada namanya karakter building. Dulu sebelum ada namanya karakter building, di BINUS itu ada 3 karakter building. Pertama karakter building Pancasila, kedua karakter building kewarganegaraan, ketiga karakter building agama. Tapi sebelumnya namanya bukan itu. Namanya adalah karakter building personal, personality, karakter building interpersonal, dan karakter building professional development. Dulu saya menghandle untuk karakter building professional development karena saya seorang praktisi. Jadi saya waktu itu dikhususkan untuk bagian karakter building professional development karena saya seorang praktisi mengaplikasikan, menerangkan kurang lebih apa yang dibutuhkan dalam dunia kerja ya gitu. Jadi mempersiapkan mahasiswa, khususnya saya sering banget dikasih mahasiswa semester 5 gitu. Jadi untuk membagikan pengalamannya, mempersiapkan diri kalau di dunia kerja bagaimana, kalau tantangannya di dunia kerja bagaimana, harus apa yang dibentuk. Nah, kalau karakter building personal itu sangat lebih ke melihat ke aku, who am I gitu. Kayak rekoleksi aja kan, kayak retret gitu, who am I, selalu kayak gitu ya. Kalau datanya, kalau interpersonal itu relasi antara satu sama lain, manusia antar manusia, manusia dengan Tuhan. Ya, jadi interpersonal, sangat interpersonal. Nah, dalam perjalanan Indonesia itu, pemerintah Indonesia menghadapi yang namanya adanya radikalisme. Ya, khususnya kita tahu ada dari ajaran-ajaran yang radikal gitu ya. Nah, akhirnya pemerintah minta BINUS salah satunya sebagai corongnya untuk
mengajarkan ini sangat baik, udah ada wadahnya, tinggal diarahkan kembali kepada yang seharusnya gitu. Akhirnya kembali kepada yang hakiki, yang harus diajarkan untuk melawan radikalisme itu yaitu pertama Pancasila, kedua rasa kewarganegaraan, membangun rasa nasionalisme yang tujuannya membangun rasa nasionalisme, ketiga agama agar membuka pikiran satu sama lain agar bisa terbuka gitu ya. Jadi bukan eksklusif, bukan bahwa negara ini hanya salah satu agama aja, mungkin agama Kristen, mungkin agama Katolik, menghindari untuk supaya orang terlalu bersikap ekstremis terhadap agamanya sendiri gitu. Padahal kita satu sama lain bertetangga, punya ada beda-beda agama juga. Nah, jadi itu yang mendasari kenapa ada, salah satunya adalah di sini ada karakter building kewarganegaraan. Nah, saya nggak tahu apakah Anda di kelas online rekan-rekan akan menerima lagi karakter building Pancasila maupun agama, saya kurang tahu. Tapi saya akan memaksimalkan dalam perjalanan untuk memberikan ide-ide yang kiranya punya nilai positif, memperkembangkan Anda. Saya ingin berbagi kepada Anda. Saya juga ingin, kurang kuat suaranya Pak. Waduh, padahal ini suara saya ini ya kenceng nih, saya teriak loh di sini. Halo, tes. Oke, semoga suaranya masih bisa kedengaran ya. Ya, saya ingin semoga kedepannya saya bisa berbagi kepada rekan-rekan banyak hal selain apa yang kita punya di diktat gitu ya, punya di lecture note ya. Sekali lagi, semua bahan-bahan ada di lecture note, semua bahan ujian juga ada di lecture note. Kalau nggak salah, saya nanti kedepannya ujiannya mungkin bukan datang tapi online, ujiannya online. Jadi nanti saya juga jawab pertanyaan saya ngasih ujian juga online, terus kemudian Anda juga menjawabnya online ya, selama belum berubah gitu. Saya mau tanya dulu, apakah ada pertanyaan sebelum kita, sebenarnya sampai jam 11, tapi saya mau akhiri di sini aja dulu untuk Vicon pertama kita. Semua bahan nanti udah tinggal di-upload aja. Terus kemudian bahan referensi, bahan diskusi kita ini, rekaman diskusi kita, dan nanti di podcast saya akan kasih tahu di forum Binus Maya. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan dulu di chat? Boleh? Mau tanya aja apa aja. Mau tanya nilainya bagaimana, mau tanya tugas-tugasnya apapun, silakan. Mau ada yang minta tolong diperpanjang apanya gitu, waktu tugasnya atau apa, silakan. Kalau ada saran dan masukan buat saya, silakan. Saya tunggu di chatnya, mungkin bisa tulis sebelum saya akhiri chatnya. Berarti yang nggak hadir hari ini adalah Raden Manggala ya. Dan terima kasih buat Mas Jeffrey, terus kemudian Mas Andi Budiarto dan Mas Mustafa. Ya, boleh. Ini dengan siapa nih? Sorry, belum nongol nih. Oh, Riko. Mari Riko, silakan. Yes. Oh. Iya, 1 halaman. Itu tugas yang dikasih dari Binus ya. Otomatis. Terus kemudian abis itu 2 halaman aja, 2 halaman. Buat esai. Itu pertanyaannya gimana coba? Seorang ulangin. Iya. Yes. Oke. Iya. Tapi tentang apa di situ?
Masa nggak dicantumin? Biasanya ada, Mas. Temanya itu biasanya ada, dibaca deh. Itu ada. Iya. Heeh. Heeh. Ada pertanyaannya nggak sebelumnya di awalnya? Biasanya temanya dikasih tahu tuh, temanya. Heeh. Biasanya ada. Heeh. Heeh. Coba. Heeh. Oke, bener. Oh, 3 jawab pertanyaan, 1 bikin esai. 1 bikin, karena ini bukan saya yang ngasih kalau yang ini. Kalau yang ini BINUS yang ngasih, ya, pihak BINUS yang ngasih. Tapi kalau saya hanya di forum. Kalau saya, tulisan asli saya hanya ada di forum BINUS Maya, gitu. Tapi kalau yang ini diberikan oleh pihak BINUSnya, gitu. Tapi biasanya biasanya ada pertanyaan dia di atasnya itu. Coba boleh dibaca nggak soalnya yang di atas biasanya? Gimana? Oke, nah berarti tema itu tema. Temanya itu, ya. Temanya itu dibuka dulu, download dulu lecture note-nya, baca dulu, kemudian baru esainya. Gitu. Halo? Ya, itu ya. Jadi setiap soal dibaca dulu, pasti di atasnya tuh ada temanya dulu, ada temanya. Nah, temanya itu di-download dulu untuk dibaca dulu supaya ngerti gitu. Terus kemudian nanti baru ada esainya gitu. Biasanya ditanya kalau the other value itu biasanya setahu saya sih, kalau itu harusnya seingat saya yang sebelum-sebelumnya itu pertanyaannya kayak misalnya bagaimana, kan ditanya tugas personal, bagaimana cara berelasi dan segala macam gitu ya. Jadi warga negara yang baik gitu bagaimana, biasanya gitu. Jadi dan itu ditulis bentuknya esai gitu. Nah, gitu Mbak Rati. Semoga bisa dimengerti. Jadi jangan sungkan untuk, kalau kesulitan jangan sungkan untuk WA ke saya, WhatsApp ke saya tulis di sini ya. WA saya 0819 050 82435 ya. Jadi gitu ya. Info ke saya. Kalau kesulitan jangan sungkan untuk WA ke saya. Baik Bapak Andi yang lagi di laut sana, jangan sungkan untuk info ke saya. Mas Jeffrey, jangan sungkan untuk info ke saya juga. Jadi saling untuk bantu ya. Pak Mustafa, jangan sungkan untuk WA saya Pak Mustafa kalau ada kesulitan. Jadi saya juga memahami kesulitan Bapak. Kalau misalnya ada perlu, silakan info ke saya. Pernah ada yang waktu itu seorang mahasiswi sampai WA ke saya, Pak, saya tuh lagi sibuk banget, saya belum sempat kerjain Bapak, terus kemudian bisa diperpanjang nggak deadline-nya? Oh ya udah, saya perpanjang deadline-nya. Tapi jangan sampai kelamaan ngasih taunya, karena deadline-nya itu ada batas waktunya gitu aja. Gitu. Oke, rekan-rekan, Bapak Ibu, terima kasih banyak hari ini. Semua bahan ada di bahan ini udah saya kasih di forum BINUS Maya. Silakan di-download untuk dilihat ulang ya. Semoga bermanfaat. Terus kemudian siaran hari ini akan saya upload juga di podcast. Jika membutuhkan untuk dengerin ulang, sekedar untuk membantu ulang, silakan didengarkan kembali saat lagi menjelang tidur atau pada saat lagi malam. Bisa dilompat, di skip aja juga nggak apa-apa gitu. Terima kasih hari ini. Tetap semangat untuk semuanya dan selamat beraktivitas buat Bapak Ibu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya di forum Vicon kita berikutnya.
Sampai jumpa dan terima kasih. Terima kasih. Yo, mari semuanya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Ya oke, bye-bye. Terima kasih. Bye-bye. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.